Kita sudah terhubung dengan penelpon selanjutnya. Selamat malam, ada Mas Muji di Bergas. Boleh dimulai Mas Muji ceritanya, Mas? Ini sudah lama ya, sekitar 2004-an. Waktu itu tuh temen-temen habis camping dari hutan Penggaron juga, Mas. Di sana juga diganggu pocongan ya. Terus masih penasaran, cari tantangan yang baru. Itu sepakat mau camping di atas gerojokan itu tadi. Sekitar 9 orang lah. Nah, dalam perjalanan itu bersamaan dengan orang-orang desa itu ada adat bersihkan saluran air alias mod banyu, Mas. Kami setim itu diadang warga desa. Nyampe di situ tuh mod banyu alias bersih-bersih saluran itu sudah selesai, tapi akhir acara kan harus bakar-bakar kayak ayam, dimasukkan dalam bambu terus dibakar bersama, terus makan-makan bersama. Satu tim disuruh berhenti, ikut makan semua. Sambil tanya-tanya, ini mau kemana, Mas? Mau camping ke puncak gerojokan itu, Pak. Oh ya, hati-hati. Sedikit banyak ikut banjakan di sini, Mas. Nanti biar tidak ada apa-apa kan gitu. Oke lah, setelah banjakan, pamit, meneruskan perjalanan, menelusuri sungai itu sampai di lokasi. Istirahat sejenak. Terus salah satu temen itu mencari alternatif untuk naik ke lerengnya gerojokan itu, sebelah gerojokan, terus nyampe atas, masang tali untuk teman-teman. Terus semuanya bisa naik, terus nyari lokasi yang tepat. Itu sekitar asar sampai sana. Dirikan tenda, istirahat. Maghrib itu belum ada apa-apa, teman. Terus saya lihat-lihat lokasi lah keliling. Oh, ini yang dikatakan bapak-bapak yang mod banyu tadi. Di sini ada wanita terjun jatuh sampai meninggal. Itu harus hati-hati, tidak boleh buang air kecil atau buang air besar di atas gerojokan kan gitu, wanti-wanti gitu. Nah, itu masih belum ada apa-apa, Mas. Nah, mulai jam 12 itu ya hujan rintik-rintik kayak gini. Saya tuh kebelet buang air besar dan tidak bisa ditahan. Terpaksa itu ya tetap saya buang air besar di kali di atas gerojokan itu, Mas. Nah, pas di tengah-tengah buang hajat itu ada kelip-kelip itu. Nah, tak cuekin lah, saya anggap kayak kunang-kunang. Nah, saya hampir selesai kan, kok kelip-kelipnya semakin gede ya, merah, besar. Nah, selesai, hampir lari, aku lihat warna merah tadi itu, sinar itu berubah jadi orang perempuan terbang gitu, Mas. Wah, saya pakai celana langsung lari lah. Perempuan itu ngikutin, Mas. Saya melari kencang masuk tenda. Wanita itu tak lirik itu masuk di pohon, Mas. Masuk pohon, nanti masuk pohon hilang gitu. Dalam pohon. Aneh gitu. Setelah aku diam aja, teman-teman enggak saya kasih tahu. Nanti kalau tahu takut semua. Nah, dan ternyata teman-teman itu enggak bisa tidur. Terus duduk. Nah, satu tenda untuk 9 orangan itu kan, tetap kepalanya kan nempel di atas tenda itu, Mas. Dan anehnya itu kok setiap kepala nempel itu kayak ada yang ngetak dari luar itu. Cepat, aduh,
Terus aku keluar tak cari, kok nggak ada orangnya. Dan aku masuk tenda lagi, ada suara kaki ngelilingi tenda kami. Setiap ada kepala nongol sedikit langsung wetak mas, cepat gitu. Tak cari nggak ada lagi. Semakin lama semakin takut mas. Takut, hujan-hujan takut. Saya diem mas. Sampai pagi nggak ada yang berani keluar, nggak ada yang berani tidur. Terus paginya itu berkemas-kemas lah mau turun. Tapi aku kok gelisah itu loh, kok kayak ada yang ngikutin terus yang tadi malam. Jadi ini ada apa ini? Nah saya suruh teman-teman itu hati-hati kalau menuruni tadi dengan tali tadi mas yang untuk nurun. Dan ternyata benar mas, salah satu teman saya itu seolah-olah itu didorong, nggak tahu, nggak ada orangnya, didorong hampir jatuh dari perengan itu. Untung itu bisa pegangan tali itu mas, bergelayutan itu sampai bawah. Tuh. Nah, sampai bawah terus menelusuri sungai lagi turun. Anehnya itu saya merasa diikutin, jalan kaki terus sampai di alun-alun Ungaran. Kok gini ya? Mulut saya sakit mas. Itu mas. Jadi pengalaman kayak gitu mas. Aduh, sebentar mas. Ya, kenapa mas Puji? Begitu mas ceritanya. Mas, saya tutup dulu ya mas ya. Iya mas. Ada hubungannya kah dengan gesekan energi atau apa? Ya, gini mas, sebenarnya sosok-sosok yang ada di curug tersebut ya, nggak mau kayak diceritakan secara umum gitu, nggak mau. Ya akhirnya ada kayak benturan gitu, kayak sosok yang ada di sana itu kayak nggak terima, terus ada perlawanan gitu. Tapi kejadian itu di tahun 2005 loh mas. Iya, tetapi kan Mas Muji ya itu kan ceritanya kan detail gitu ya. Dan yang paling nggak terima itu sosok yang kayak kunang-kunang terus berubah menjadi sosok wanita itu. Yang paling gak terima itu. Tapi kalau malam hari ini kita mau bahas, insya Allah gak apa-apa. Oke, Mas Muji kalau misal mau gabung lagi boleh silahkan untuk meneruskan tadi ceritanya ya. Tadi sempat disebutkan kayak di situ ada wanita yang meninggal gitu. Apakah itu ada kaitannya dengan sosok kunang-kunang yang kemudian berubah menjadi apa tadi namanya? Sosok wanita. Perempuan. Ini Mas Muji masuk lagi nih. Oke. Iya. Mohon maaf nih, leher tiba-tiba nggak bisa untuk ngomong ya mas. Ini udah selesai nih. Kayak ada yang ganduli di leher. Maaf mas ya. Sorry. Gak apa-apa Mas Puji, malah kita jadi tahu kalau ada semacam apa ya tadi panas ini mas ya. Tiba-tiba panas, gemberbek panas ini. Nggak tahu ini apa ini, padahal hujan nih. Mas Febri, apakah ada hubungannya Mas Feb? Ya seperti yang saya bilang tadi mas ya, sebelum Mas Muji
telepon terus menceritakan kejadian yang ada di sana ya Mas ya. Pada waktu Mas Muji tadi kan sempat chat dulu ya. Iya. Mau cerita di lokasi ini gitu. Sosok yang ada di sana yang mau diceritain itu sudah kayak apa? Ancang-ancang gitu ya Mas. Jadi udah kayak yang ngerasa nggak terima aja gitu. Terus semakin lama tetap diceritain. Yang ada di sana itu kayak gimana caranya biar orang ini nggak cerita gitu. Oke, balik lagi ke pertanyaan saya. Tadi kan juga sempat diceritain Mas Puji kalau misal di situ ada orang yang meninggal gitu ya, jatuh. Nggak tahu itu jatuh memang terjatuh nggak sengaja atau jatuh bunuh diri ya, karena agak aneh aja gitu kalau misal dari atas curug yang jelas-jelas itu tingginya segitu dan jatuh gitu. Apakah ada hubungannya Mas dengan sosok wanita ini Mas? Ya, sosok wanita yang meninggal di situ ya, yang jatuh dari situ. Seperti ada serangan di pikirannya gitu Mas. Ada yang mempengaruhi. Jadi pikirannya itu kacau gitu. Tanpa pikir panjang terus orang tersebut ya. Oke, bisa ditebak lompat itu ya. Mas Puji, tapi kalau misal flashback lagi ke kejadian itu, berarti malam itu semuanya merasakan gangguan ya Mas? Betul. Tapi tapi sebelum Mas Muji mohon maaf nih buang air itu, apakah mereka juga merasakan ada gangguan mistis Mas di air terjun itu? Belum merasakan, cuman saya sudah merasakan. Saya merasakan itu waktu disuruh warga desa ikut pancaan itu Mas, selamatan mot banyu itu loh. Saya mulai curiga nih, kok ada sesuatu yang gimana itu. Dan akhirnya itu jam 12 malam itu kejadian itu aneh, tapi marah. Dari gerak-geriknya itu marah. Apa gara-gara saya kebelet itu enggak tahu ya. Kalau dari Mas Febri? Ya. Sebenarnya tempat itu ya Mas ya, tempat itu sebenarnya itu enggak ya seperti enggak boleh ada yang jamah gitu ya. Kalau pas malam hari gitu. Memang area situ kalau malam hari harus sunyi, harus satu orang pun ke situ tuh nggak boleh gitu. Karena kan ya namanya orang ya Mas, namanya orang itu kan pasti ada kesalahan-kesalahan kecil lah. Itu pasti ada, entah itu secara omongan itu kasar, terus sopan santunnya nggak ada, entah itu ya seperti Mas Muji tadi saking kebeletnya gitu, saking nggak tahannya kan. Sebenarnya khususnya yang ada di curugnya gitu ya, khususnya yang di curug itu dia melindungi katakanlah tempat tinggalnya itu ya sesteril mungkin gitu. Oke, apalagi harus itu bersih mungkin bisa gitu. dibilang sumber air ya. Kalau misal pun kayak misal Sendang itu kan juga pasti ibaratnya kita nggak boleh sembrono ya Mas. Iya betul. Termasuk juga air terjun bagaimanapun juga itu juga sumber air. Apalagi tadi di atasnya loh dibilang Mas Muji. Apalagi ya kalau sampai ada orang yang katakanlah ngotorin atau
berlagak gak sopan di situ, pasti ada kejanggalan, pasti ada gangguan-gangguan goib gitu. Oke. Contohnya seperti Mas Muji tadi ya. Tapi habis itu berkelanjutan tidak sih Mas? Itu saya merasakan itu sampai di alun-alun Ungaran gitu. Kan jalan kaki Mas, dari lokasi sampai alun-alun Ungaran itu jalan kaki bersama. Dan habis naik mobil sudah hilang, udah nggak ngikutin. ya, satu sosok yang pertama kali keluar ya, yang seperti kunang-kunang itu ya. Itu kalau dari pandangan saya itu sosok peri. Oh. Ya, peri, betul. Sosok yang seperti kunang-kunang itu yang pertama kali keluar. Salah satu sosok peri yang terkuat di situ gitu. Yang nggak terima juga gitu. Ngetaki itu ya Mas ya. Iya. Itu semua teman dikuataki kepalanya kok. Tapi saya enggak malahan. Itu sosok ya sosok astral yang kalau saya bilang sih yang paling nggak terima ya. Kasarnya rumahnya udah dikotorin gitu. Terus udah, walaupun di situ Mas Muji dan kawan-kawan tidak teriak-teriak atau tidak ngomong yang nggak sopan gitu, tetapi bagi mereka kedatangan Mas Muji dan teman-teman ke situ tuh udah mengganggu gitu. Nggak disambut itu ya Mas ya? Betul, nggak disambut dengan padahal baik udah gitu. izin loh. Iya. Nah saya udah kula nuwun, tapi yuk pas malamnya itu mulai puncak marahnya itu saya pas itu belet itu. Ya, seperti yang saya katakan tadi Mas, sosok-sosok astral yang ada di situ itu sangat menjaga rumahnya gitu. Iya. Apalagi waktu malam hari ya gitu. Pas jam 12 gerimis kayak gini Mas. Pas itu mereka di rumahnya itu di tempat curug itu, yang mereka inginkan itu sebenarnya manusia itu jangan sampai ke sana gitu. Oke. Mas Muji, terima kasih banyak untuk ceritanya malam hari ini ya Mas ya. Oke.